Oke, halo teman-teman. Semoga sehat selalu ya. Apa kabar? Kita ketemu di pertemuan pertama mata kuliah psikoterapi dan rehabilitasi, yaitu mata kuliah yang pilihan psikologi klinis dalam bidang minat klinis yang ini nanti akan teman-teman ambil selama 1 semester ke depan gitu. Nah, pada pertemuan pertama kali ini nanti kita akan membahas tentang konsep dasar dari psikoterapi dan juga rehabilitasi gitu. Jadi kita kenalan dulu nih sama apa sih yang namanya psikoterapi, apa yang dimaksud dengan psikoterapi dan apa yang dimaksud dengan rehabilitasi. Kita kenalan dengan itu dulu. Kemudian nanti kita akan jauh pertemuan kedua dan sampai pertemuan ke-14 kita nanti akan jauh lebih membahas lebih dalam terkait dengan berbagai macam teknik-teknik terapi yang kita gunakan ketika kita mengambil bidang ilmu klinis gitu. Nah, oke. Jadi agendanya pada hari ini adalah kita membahas tentang konsep dasar dari psikoterapi dan juga rehabilitasi. Nanti di Bella akan ada penugasan mandirinya berupa rangkuman dari mata kuliah materi pertemuan pertama ini gitu. Nah, kita nanti di hari ini kita akan membahas tentang definisi dari psikoterapi dan rehabilitasi, tujuannya apa, tahapannya bagaimana, prinsip dasarnya apa, kemudian keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang terapis itu apa sih, dan juga kode etiknya gitu. Oke. Kemudian kita langsung bahas ke pembahasan materi pertama. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari psikoterapi, nah dari satu kata namanya psikoterapi itu merupakan gabungan dari dua suku kata teman-teman. Jadi ada psiko dan juga terapi. Nah, psycho atau psiko teman-teman pasti sudah tahu bahwa itu artinya adalah kejiwaan, mental. Dan saya rasa dari psikologi umum teman-teman juga pasti sudah tahu namanya psyche, psiko itu adalah kejiwaan dan mental. Dan kemudian kata yang kedua adalah terapis. Terapi itu adalah suatu proses yang nanti memunculkan suatu healing atau kesembuhan gitu. Jadi psikoterapi pada dasarnya adalah gabungan dari dua kata ini, yakni menyembuhkan jiwa atau menyembuhkan mental. Yang mana mental ini yang sempat down, sempat mengalami disorder atau gangguan itu disembuhkan. Ini namanya adalah psikoterapi gitu. Nah, jadi pada dasarnya psikoterapi merupakan suatu proses formal dari antara dua pihak atau lebih. Karena apa? Karena ketika kita melakukan psikoterapi ini tidak hanya pihak terapis dan juga klien saja, tetapi bisa jadi kita mengikut sertakan pihak-pihak ketiga gitu. Jadi proses interaksi formal antara dua pihak atau lebih. Jadi ada terapis, ada klien, atau mungkin ada pihak ketiga. Jadi yang satu adalah profesional penolong, jadi terapisnya, kemudian yang kedua adalah kliennya. Kemudian itu digunakan untuk apa? Yang tujuannya adalah untuk memunculkan proses kesembuhan gitu. Jadi orang yang ditolong mereka mungkin mengalami gangguan kejiwaan atau gangguan mental atau ketidakseimbangan secara mental, itu diproses oleh si penolong, si terapisnya. Gunanya untuk apa? Gunanya supaya mereka mengalami proses penyembuhan gitu. Nah, proses penyembuhan atau juga mereka mengalami perubahan. Nah, perubahan itu yang dirasa kita menjadi 3 poin utama, yakni ada 3 perubahan berupa perubahan rasa, perubahan pikir, dan perubahan perilaku atau kebiasaan. Jadi ada suatu proses berubah dari yang awalnya sakit menjadi pelan-pelan sembuh, entah itu dari rasa secara afeksinya, dari kognitifnya, dari perilakunya, sehingga menimbulkan suatu kebiasaan. Kemudian perubahan itu juga muncul karena adanya tindakan profesional. Karena apa? Psikoterapi harus dilakukan oleh seorang yang profesional atau psikolog atau juga terapis gitu. Jadi psikoterapi juga harus dilandasi dari proses asesmen teman-teman. Jadi harus dilandasi dari proses asesmen. Sebelum kita memberikan psikoterapi pada klien, kita harus melalui proses asesmen dulu, kita harus melalui proses psikodiagnosa dulu gitu. Jadi semacam itu namanya psikoterapi gitu. Nah, bedanya apa sih dengan paranormal? Karena paranormal kalau misalnya teman-teman sakit mental atau loro pikir ya, loro pikir biasanya ada nih yang mereka belum teredukasi secara psikologi, mereka biasanya larinya ke paranormal. Nah, kalau paranormal atau dukun itu mereka biasanya tidak melakukan asesmen dulu, jadi langsung kita datang terus, oh saya sudah tahu apa yang kamu mau, semacam itu kan. Nah, berbeda teman-teman. Jadi psikoterapi karena ini adalah bagian dari bidang ilmu psikologi yang dikaji secara
secara ilmiah, otomatis dalam psikoterapi kita menggunakan asesmen atau menggunakan menggunakan pendekatan untuk pengambilan data awal dulu. Nah, bagaimana caranya kita melakukan asesmen? Kita menggunakan observasi, kita menggunakan wawancara, dan juga kita menggunakan tes psikologi atau psikotes. Nah, psikotesnya macam-macam nih. Bisa menggunakan psikotes secara kognitif untuk lihat IQ-nya, atau secara proyeksi untuk melihat kepribadiannya, semacam itu. Nah, di dalam prakteknya psikoterapi juga mengacu kepada data-data yang kajiannya dikaji secara empiris, jadi sudah diuji cobakan. Maka dari itu kita nanti akan banyak sekali belajar tentang efektivitas dari suatu terapi tertentu gitu. Karena apa? Karena terapi atau treatment atau intervensi yang diberikan kepada klien itu pasti sudah melalui uji empirik tertentu, sudah melalui eksperimen tertentu, semacam itu. Kemudian psikoterapi merupakan suatu proses profesional, dan pasti karena kita mengujikan sesuatu, kita memberikan treatment sesuatu kepada klien, kita memberikan intervensi kepada klien, pasti kita harus punya kode etik, kita harus berdasarkan kode etik, kita harus mematuhi kode etik tertentu gitu. Kode etiknya apa? Kode etiknya nanti akan kita bahas di sesi berikutnya, pada pertemuan ini gitu. Nah, kemudian juga dalam proses psikoterapi juga memiliki aturan-aturan tertentu, teman-teman. Jadi seperti waktu, biaya, tempat, alat yang digunakan, teknik yang dipakai, semacam itu. Itu bedanya psikoterapi yang kita lakukan berdasarkan bidang ilmu kita psikologi dengan paranormal yang mereka masuknya pseudoscience gitu. Mereka masuknya ilmu yang kevaliditasannya sama keajekannya dalam suatu bidang keilmuan masih diragukan gitu. Nah, tujuannya apa sih psikoterapi ini? Ada banyak sekali tujuan ketika seorang psikolog memberikan terapi kepada kliennya gitu. Nah, teman-teman bisa baca sendiri, mulai dari memperkuat motivasi. Memperkuat motivasi ini maksudnya begini. Seorang klien datang ke psikolog itu pasti karena mereka mengalami problem gitu. Entah itu problem psikologis, entah itu problemnya mental gitu. Nah, mungkin dan problem itu macam-macam, mulai dari motivasi, mulai dari memang dia mengalami disorder, mulai dari sampai mereka kadang-kadang memang perlu suatu proses penyembuhan gitu. Nah, tujuannya psikoterapi adalah untuk apa? Untuk memperkuat motivasi dari dalam diri atau internal si klien supaya dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang jauh lebih adaptif gitu. Jadi dari yang awalnya maladaptif menjadi adaptif gitu. Kemudian yang kedua adalah mengurangi tekanan sosial melalui kesempatan untuk mengekspresikan. Jadi psikoterapi juga merupakan suatu media supaya klien bisa mengkatarsiskan, mengekspresikan perasaan yang ada di dalam dirinya. Sehingga ketika seseorang klien bisa mengekspresikan, mengkatarsiskan apa yang dirasa di dalam dirinya, tekanan emosi yang dialami menjadi berkurang gitu. Kemudian yang ketiga adalah membantu klien untuk bisa mengembangkan potensinya. Karena apa? Karena tujuan yang di awal tadi, psikoterapi bertujuan untuk membuat mereka menjadi bertindak jauh lebih adaptif. Nah, orang yang bisa bertindak jauh lebih adaptif adalah mereka yang bisa mengembangkan potensinya secara maksimal. Kemudian mengubah kebiasaan, saya rasa cukup jelas sih kalau mengubah kebiasaan ini, karena dari awal yang biasanya jelek atau yang biasanya tidak bisa atau yang biasanya maladaptif menjadi adaptif gitu. Kemudian mengubah struktur kognitif, karena biasanya klien datang ke kita itu mereka memiliki irrational belief terhadap hal tertentu. Nah, ketika mereka memiliki irrational belief, mereka memunculkan gangguan gitu kan. Nah, maka itu kita memberikan psikoterapi sehingga terjadi restrukturisasi kognitif sehingga mereka menjadi irrational belief-nya menjadi rational belief gitu. Kemudian meningkatkan pengetahuan dan kapasitas untuk membuat keputusan, karena biasanya klien itu datang dengan kita mengalami permasalahan decision making atau pembuatan keputusannya mereka masih kurang bisa wise atau masih kurang bisa bijaksana begitu. Nah, kita bisa membantu mereka untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitasnya dalam decision making atau pengambilan keputusan. Kemudian kita bisa meningkatkan insight-nya sehingga
ting, ada apa nih, ada ide apa nih, ada solusi apa nih. Sehingga gini, supaya apa? Supaya si klien ini bisa memunculkan kemampuan problem solvingnya secara alami. Jadi nggak harus dibantu terus sama psikolog gitu. Kemudian meningkatkan hubungan antar pribadi, mengubah lingkungan sosial, dan juga mengurangi proses somatik kalau misalnya mereka ini mengalami gangguan psikologisnya sudah mengarah ke soma atau psikosomatis gitu. Kemudian yang terakhir adalah mengubah status kesadaran dan mengembangkan kesadaran, kontrol, dan juga kreativitas. Itu adalah tujuan dari psikoterapi. Nah, ciri utamanya dari psikoterapi ini apa sih? Ada 3 ciri utama teman-teman dari psikoterapi, yakni yang pertama dari segi proses, yang kedua tujuan, dan yang ketiga tindakan. Nah, ditinjau dari segi proses, ciri utama dari psikoterapi ini merupakan suatu interaksi kedua pihak secara formal, profesional, legal, dan menganut kode etik psikoterapi itu sendiri gitu. Jadi dari segi prosesnya memang interaksi antara dua pihak, dari si penolong, si terapis sama si yang ditolong atau kliennya. Jadi dari helper sama yang ditolong semacam itu, yang itu secara formal, profesional, dan tidak ada hubungan majemuk antara si terapis dengan si klien gitu. Kemudian dari segi tujuannya adalah untuk apa? Untuk mengubah kondisi psikologis dari seseorang, mengubah kondisinya dari yang dia mengalami sakit mental menjadi mengalami keberfungsian secara mental yang optimal gitu. Kemudian dari segi tindakan, seorang psikoterapis melakukan tindakan terapis berdasarkan ilmu psikologi modern, tidak menggunakan ilmu yang pseudoscience, dan kita menggunakan ilmu psikologi modern yang sudah teruji secara empirik efektivitasnya semacam itu. Nah, sasarannya siapa aja sih yang sasaran psikoterapi ini? Nah, sasarannya ada 3 kelompok utama, yakni yang pertama adalah mereka yang mengalami masalah perilaku abnormal, mereka yang mengalami gangguan-gangguan atau mereka yang mengalami abnormalitas. Contohnya adalah anxiety disorder, kemudian mereka mengalami fobia, terus mereka mengalami gangguan spektrum autis untuk yang anak-anak, attention deficit hyperactivity disorder, terus mereka mengalami alcohol and substance related disorder semacam itu. Jadi mereka yang ada di gangguan di PPDGJ sama di DSM-5, itu kelompok pertama. Kemudian yang kedua adalah orang yang membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini adalah masalah-masalah common problem. Mereka biasanya perlu penguatan, perlu penubuhan untuk memunculkan kemampuan problem solving dan juga memunculkan dan memaksimalkan kemampuan decision making atau pengambilan keputusan gitu. Nah, biasanya orang di kelompok kedua ini mereka tidak mengalami disorder seperti yang kelompok pertama gitu. Nah, biasanya mereka adalah pribadi yang normal, hanya saja mereka tidak stabil secara mental gitu. Makanya mereka butuh psikoterapi. Kemudian yang ketiga adalah orang yang menginginkan pertumbuhan secara pribadi, karena seorang yang memiliki kepribadian yang sehat, mereka bisa bertumbuh secara optimal dan bisa mengembangkan potensinya semacam itu. Jadi kelompok pertama orang yang paling membutuhkan adalah mereka yang mengalami disorder yang ada di PPDGJ. Mereka yang kedua adalah orang yang normal tetapi mereka tidak stabil secara mental. Kemudian yang ketiga adalah orang yang normal dan stabil secara mental, tetapi mereka ingin memaksimalkan, ingin mengaktualisasikan dirinya sehingga mereka bisa bertumbuh dan berkembang secara maksimal. Begitu. Nah, mungkin itu dulu pengertian dari psikoterapi dulu, pengertian dari psikoterapi sampai sasarannya dulu. Nanti di video kedua kita akan belajar membedakan tentang perbedaan dari konseling dan juga dengan psikoterapi, karena konseling dan psikoterapi ini adalah suatu hal yang berbeda dan biasanya kadang-kadang sering overlapping semacam itu. Kita kembali ke video yang kedua ya.